Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dina Syafa'ul Latifah, Elvi Nailalhana, Nuril Inayatul Fitriah, dan Rahmadina Ardian Syahputra. Ini kami mengambil judul Smart Economy. Yang pertama ada pengertian Smart Economy. Apa itu Smart Economy? Smart Economy merupakan salah satu dimensi dari Smart City yang berfokus pada tata kelola perkembangan, pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan teknologi informasi, agar dapat mengatasi berbagai permasalahan ke depannya. Smart Economy dalam Smart City ditandai dengan berkembangnya inovasi-inovasi baru dalam upaya peningkatan daya saing dan menjadikannya peluang usaha baru, sehingga persaingan pasar usaha dapat berjalan secara kompetitif yang sehat. Selanjutnya ada konsep smart economy yang akan dijelaskan oleh teman saya. Konsep smart economy. Konsep smart economy memiliki beberapa karakteristik di mana sebuah kota yang menerapkan ekonomi cerdas mampu mengaplikasikan inovasi dan pengetahuan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas yang efektif dan efisien, mampu mengimplementasikan pembelajaran ekonomi, melakukan kegiatan ekonomi digital, serta mampu bersaing secara global. 3. Indikator smart economy menurut Griffinger, yaitu innovative spirit atau semangat berinovasi dan berkreasi, entrepreneurship, kewirausahaan, ekonomi image and trade makers, citra dan ciri khas, productivity, produktivitas, flexibility of labor market, pasar tenaga kerja yang fleksibel, yang internasional, embeddedness, koneksivitas dengan dunia internasional, serta ability to transform, kemampuan untuk bertransformasi. 1. Inovatif dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan. 2. Entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. 3. Ekonomi image and trade makers dapat diartikan penggunaan kata-kata yang jarang digunakan seringkali menyebabkan kita tidak paham dengan maknanya. 4. Productivity merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran dengan masukan. 5. Flexibility of labor market dapat diartikan luas atau mudah menyesuaikan diri. Yang keenam, international embeddedness merupakan hasil kajian dari ranah studi sosiologi dan ekonomi untuk menyandingkan ekonomi dengan ilmu sosial dalam mengkaji berbagai tindakan ekonomi dalam kacamata sosial. Yang ketujuh, ability to transform adalah suatu kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir. 4. Indikator smart economy menurut Marvik, yaitu 1. Spirit inovasi, 2. yaitu kewirausahaan, 3. yaitu fleksibilitas, dan 4. yaitu konektivitas internasional. Arah pembangunan suatu wilayah diwujudkan melalui beberapa cara, yaitu 1. peningkatan akses, 2. pemerataan, 3. relevansi, 4. mutu layanan sosial dasar, 5. daya saing tenaga kerja, 6. pengendalian jumlah, 7. yaitu laju pertumbuhan penduduk, dan 8. yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Kebijakan implementasi menurut Donald Van Meter dan Carl Van Hoon, yaitu 1. tujuan kebijakan dan standar yang jelas, 2. sumber daya, 3. kualitas hubungan interorganisasional, 4. karakteristik lembaga atau organisasi pelaksana, 5. lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, 6. disposisi atau tanggapan.
Selanjutnya, dasar teori smart economy. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan standar kebutuhan yang lain. Standar tingkat hidup yang rendah juga bisa dikatakan sebagai kemiskinan, yaitu adanya tingkat kekurangan materi sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat. Menurut Karta Sasmita, faktor penyebab kemiskinan terdapat 4, yaitu rendahnya taraf pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian. Ekonomi makro sangat berdampak pada jumlah kemiskinan yang di dalamnya terdapat kesejahteraan masyarakat. Kedua, ada ketenagakerjaan. Penduduk terdiri dari penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas, sedangkan penduduk bukan usia kerja adalah penduduk usia di bawah 15 tahun. Lalu penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun tidak bekerja atau mencari pekerjaan dan pengangguran. Angkatan kerja didapatkan dari jumlah pengangguran dan penjumlahan angkatan kerja tertampung. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada produk domestik regional bruto. Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau jumlah nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit dan sektor ekonomi. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah atau regional dalam suatu periode tertentu. PDRB biasanya disajikan dalam periode tahunan. Terdapat 3 pendekatan yang digunakan untuk menghitung angka PDRB, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pada penelitian ini menggunakan perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran. PDRB pendekatan pengeluaran merupakan semua komponen permintaan akhir pengeluaran suatu wilayah yang meliputi konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, dan net ekspor. Keempat, indeks pembangunan manusia atau IPM merupakan indikator kesejahteraan rakyat yang digunakan oleh semua negara yang telah ditentukan oleh UNDP, United Nations Development Program. IPM adalah suatu indeks yang mencerminkan kemampuan dari manusia itu sendiri. Terdapat 3 dimensi yang diukur dalam IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Indikator indeks dimensi kesehatan adalah usia harapan hidup yang mewakili umur. Selanjutnya ada contoh-contoh wilayah yang menerapkan smart economy. Yang pertama ada Kota Banyuwangi, Samarinda, Semarang, Surabaya, Bantul, Sumeneb. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.